Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yaitu tentang meramalkan permintaan. Di sini materi kita ambil dari artikel yaitu artikel Big Data Driven Framework for Demand Driven Forecasting with Effect for Marketing Mix Variable. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pokok materi bahasan yang disampaikan oleh Mas Bangkit. Untuk Mas Bangkit, saya persilakan. Baik, yang pertama adalah tujuan artikel. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki kontribusi kegiatan pemasaran promosi, permintaan historis, dan faktor-faktor lain untuk memprediksi dan mengembangkan kerangka kerja berbasis pengklasifikasi fusi berbasis data besar. Biasa disebut perkiraan berbasis permintaan yang dapat membentuk, merasakan, dan merespon permintaan pelanggan nyata. Ketersediaan informasi tepat waktu tentang kebutuhan pelanggan di masa depan merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis apapun. Untuk memaksimalkan keuntungan, produsen ingin merasakan sinyal permintaan dan membentuk permintaan di masa depan dengan menggunakan harga, penjualan, promosi, dan faktor ekonomi lainnya, sehingga mereka dapat memenuhi pesanan pelanggan dengan segera. Namun, sebagian besar sistem perkiraan permintaan memberikan wawasan yang terbatas kepada produsen karena sistem tersebut gagal menangkap tren pasar kontemporer, tren musiman produk, dan dampak perkiraannya terhadap besarnya efek bullwhip. Selanjutnya adalah insight yang ada dalam artikel Industrial Marketing Management. Yang pertama, studi ini adalah yang pertama yang menyelidiki kontribusi kegiatan pemasaran promosi, permintaan historis, dan faktor lainnya, serta mengembangkan kerangka kerja berbasis data besar untuk membentuk, merasakan, dan meningkatkan permintaan. Mencetak akurasi model deret waktu menggunakan pengklasifikasi berbasis fusi ANN di lingkungan data besar. Kedua, hasil eksperimen menunjukkan bahwa model yang diusulkan berkinerja lebih baik dibandingkan metode perkiraan tradisional ketika kami mensimulasikan dampak dari rencana efektivitas pemasaran yang berbeda dan mengidentifikasi opsi yang paling layak sambil memaksimalkan pendapatan dan ROI dari masing-masing sumber berikut. Yang pertama, saluran pemasaran. Kedua, efek pembusukan ad stop yang dinyatakan dalam waktu paruh iklan. Dan yang ketiga, dampak iklan terhadap penjualan. Ketiga, analisis lanjutan menunjukkan bahwa usulan kerangka kerja berbasis data besar memberikan hasil perkiraan yang lebih baik serta menghubungkan perkiraan permintaan dengan memantau efektivitas periklanan dan menyarankan alokasi optimal dari total pengeluaran pemasaran sambil memaksimalkan efektivitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, cara melakukan peramalan permintaan. Dalam artikel A Big Data Driven Framework for Demand Driven Forecasting with Effect of Marketing Mix Variable, peramalan permintaan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja berbasis data besar yang didorong oleh permintaan. Berikut adalah langkah-langkah rinci untuk melakukan peramalan permintaan berdasarkan kerangka kerja tersebut. Yang pertama, eksplorasi data. Langkah pertama adalah melakukan eksplorasi data penjualan dan data periklanan untuk memahami pola dan hubungan antara iklan dan transaksi penjualan. Identifikasi variabel-variabel yang relevan seperti historis penjualan, data periklanan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan. Langkah-langkah eksplorasi data dalam artikel tersebut mungkin mencakup: pertama, pemahaman data. Memahami struktur dataset yang digunakan termasuk variabel-variabel yang ada dan tipe data masing-masing variabel. Yang kedua, statistik deskriptif. Menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi data untuk mendapatkan gambaran umum tentang distribusi data dan hubungan antar variabel. Yang ketiga, analisis
univariat, memeriksa distribusi masing-masing variabel secara terpisah untuk mengidentifikasi pola dan outlier. Yang keempat, analisis bivariat, memeriksa hubungan antara dua variabel untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan. Yang terakhir, segmentasi data, memisahkan data menjadi subset yang lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu untuk memahami pola yang mungkin tersembunyi. Dengan melakukan eksplorasi data yang cermat, peneliti dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang dataset yang digunakan mengidentifikasi pola yang mungkin terjadi dan mempersiapkan data untuk analisis selanjutan dalam rangka meningkatkan akurasi perkiraan permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah cara melakukan peramalan permintaan. Yang kedua, pengolahan data. Lakukan pengolahan data untuk menyesuaikan model dan memastikan keteraturan data. Perhatikan autokorelasi dalam data waktu dan tentukan apakah proses dasar yang mempengaruhi permintaan bersifat linier atau non-linier. Yang ketiga, penerjemahan permintaan. Terjemahkan data penjualan dan informasi permintaan menjadi format yang dapat digunakan dalam perencanaan pasokan. Identifikasi variabel-variabel penting seperti identitas produk, pendapatan, volume, dan campuran produk. Dalam konteks artikel A Big Data-Driven Framework for Demand-Driven Forecasting with Effect of Marketing Mix Variables, penerjemahan permintaan merujuk pada proses mengubah permintaan aktual dan perkiraan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pasokan. Ini melibatkan penginderaan perilaku pembelian pelanggan atau pilihan pelanggan, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti harga, tren, produk, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Penerjemahan permintaan juga mencakup analisis data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam permintaan, termasuk musiman produk dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan di masa depan. Dengan memahami permintaan secara menyeluruh, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pasokan dan pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, penginderaan permintaan. Penginderaan permintaan merujuk pada proses analisis yang melibatkan pemahaman perilaku pembelian pelanggan atau pilihan pelanggan. Hal ini mencakup identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti harga, promosi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Penginderaan permintaan juga melibatkan analisis data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam permintaan, termasuk musiman produk dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan di masa depan. Dengan memahami perilaku pembelian pelanggan secara mendalam, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih efektif. Yang kelima, modeling. Gunakan data peramalan untuk mengembangkan model peramalan berbasis permintaan. Gunakan teknik-teknik analisis data besar dan mesin learning seperti jaringan saraf tiruan atau JST dan mesin vektor dukungan atau SVM untuk meningkatkan akurasi prediksi permintaan di masa depan. Lalu yang terakhir, yang keenam, optimisasi. Gunakan hasil peramalan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, alokasi sumber daya, dan manajemen rantai pasokan. Evaluasi dampak dari keputusan pemasaran seperti pengeluaran iklan terhadap penjualan dan profitabilitas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi pada kali ini yang pertama adalah penggunaan kerangka kerja berbasis data besar, yaitu penggunaan kerangka kerja berbasis data besar untuk peramalan berhasil memberikan hasil peramalan yang lebih baik daripada metode tradisional. Integrasi data permintaan, pasokan, kampanye promosi, dan data penjualan praktis dapat meningkatkan akurasi peramalan dan efektivitas pengembalian keputusan. Yang kedua adalah pentingnya pengeluaran iklan.
Dalam konteks peramalan permintaan, pengeluaran iklan di berbagai saluran pemasaran memiliki dampak yang signifikan terhadap penjualan. Model peramalan yang mempertimbangkan efek dari pengeluaran iklan dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya pemasaran dan meningkatkan ROI. Yang ketiga, keunggulan model berbasis data besar. Model peramalan berbasis data besar dapat mengatasi keterbatasan metode tradisional dalam menangani kompleksitas data deret waktu, nonlinearitas, dan hubungan antara variabel-variabel pemasaran. Dengan menggunakan teknik-teknik machine learning dan analisis data besar, perusahaan dapat meningkatkan akurasi peramalan dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Yang keempat, pentingnya evaluasi dan optimisasi. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas periklanan, alokasi sumber daya pemasaran, dan strategi penjualan sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan menggunakan data peramalannya akurat, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka untuk mencapai tujuan penjualan dan profitabilitas. Dengan demikian, artikel tersebut menyoroti pentingnya menggunakan pendekatan berbasis data besar dalam peramalan permintaan untuk meningkatkan akurasi, responsivitas, dan efektivitas strategi pemasaran dan manajemen rantai pasokan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.